Batik Pekalongan oleh Arifah Zain, NIM 2009820, Pendidikan Tata Busana 2A. Sejarah motif batik Pekalongan. Batik Pekalongan mulai dikenal sejak tahun 1800. Batik Pekalongan sendiri mulai ada setelah terjadinya Perang Besar pada tahun 1825 sampai 1830 di Kerajaan Mataram yang mengharuskan keluarga keraton serta pengikutnya harus meninggalkan daerah kerajaan. Batik Pekalongan mulanya terjadi karena perpaduan dan pertemuan dari berbagai bangsa seperti Tiongkok, Belanda, Arab, Asia, Melayu, dan Jepang. Percampuran yang terjadi membuat motif batik Pekalongan semakin berkembang dengan teknik membatik yang juga semakin berkembang. Pengertian batik Pekalongan. Nama yang digunakan dalam motif batik Pekalongan diberikan dari nama kota atau tempat diproduksi atau tempat dilahirkan, agar lebih mudah untuk menandai dan membedakan di antara batik yang lainnya. Batik Pekalongan memiliki motif yang khas dan unik serta banyak. Selain dikenal dengan batik Pekalongan, batik ini juga dikenal dengan sebutan batik pesisir. Hal tersebut disebabkan karena letak geografis Pekalongan berada di pesisir pantai utara Pulau Jawa. Motif-motif batik Pekalongan dan maknanya. Yang pertama, motif jamplang. Motifnya dipengaruhi oleh kebudayaan Islam, yaitu saling melindungi dan menjaga kerukunan karena kepercayaan orang Islam tidak boleh menggambarkan makhluk hidup yang bernyawa, sehingga motifnya hanya berupa titik, kotak, dan lingkaran, serta bentuk-bentuk motif yang tidak bernyawa lainnya, tetapi memiliki arti yang mendalam. Yang kedua, motif liong. Gambar naga yang artinya lambang kekuasaan serta wujud beragam kekuatan yang menyatu pada motif. Pola dengan burung phoenix menggambarkan keagungan dan keindahan sehingga motif batik ini terlihat memang hidup dan nyata. Motif sawat. Nama sawat berasal dari bahasa Jawa artinya melempar. Sebagian orang Jawa percaya pada segala kekuatan para dewa dengan dapat mengendalikan alam semesta. Salah satunya adalah Batara Indra, dewa yang mempunyai senjata tatit. Oleh orang Jawa menyebutnya kilat atau petir dengan beledek. Keempat, ada motif semen. Semen berasal dari kata semi yang mempunyai arti tumbuh atau bisa diartikan kehidupan yang makmur, yaitu kehidupan yang berkembang dan makmur. Motif batik dari Pekalongan mempunyai ciri khas yang berbeda, yaitu tidak ada unsur cecak serta lebih didominasi oleh garis-garis dekoratif. Motif ini menggunakan daratan serta tumbuhan atau hewan sebagai polanya. Yang kelima, motif 7 rupa. Ciri khasnya adalah kekayaan alam termasuk tumbuhan dan hewan yang khas digambarkan oleh para pengrajin yang membuatnya. Tidak meninggalkan ciri khas yang melekat pada batik ini dengan warna yang cerah serta bentuk yang ramai namun tetap terlihat elegan. Yang terakhir, ada motif terang bulan. Mempunyai motif flora dan fauna terletak pada dua sisi kain yang menyiku. Motifnya menggambarkan suasana cerahnya cahaya bulan saat bulan purnama. Ciri khas batik Pekalongan. Yang pertama, menggunakan warna yang cerah, biasanya menggunakan warna jingga, merah, pink, salam, biru, hijau, kuning, orange, dan beberapa warna lainnya. Yang kedua, motif menggunakan garis dan titik. Penggunaan garis atau titik ini sendiri sebagai pola yang akan membuat motif utama seperti bunga atau apapun itu terlihat nyata dan hidup. Motifnya memenuhi setiap kain yang digunakan menjadi kain terlihat ramai dan memiliki daya tarik tersendiri. Yang ketiga, mempunyai motif jamplang. Motif ini merupakan motif titik dengan bentuk geometris di mana titik yang dibuat berbentuk seperti motif yang serupa dari ujung ke ujung lainnya. Mempunyai motif percampuran khas Tiongkok, biasanya bermotif seperti gambar burung phoenix atau tidak jarang juga yang menggunakan gambar naga. Yang kelima, mayoritas menggunakan motif bunga. Motif bunga yang digunakan berukuran kecil, namun tetap terlihat nyentrik dan indah. Bunga berukuran kecil ini berfungsi agar orang yang mempunyai badan besar, jika menggunakan motif batik bunga kecil akan terlihat lebih langsing. Terima kasih.